ayat sebelumnya ya, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun plus Rahim, penyayang. Padahal ayat sebelumnya wasyariqatu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Namun ayat selanjutnya faman taba, barang siapa yang bertobat setelah mencuri, imba'di zulmihi, setelah berbuat kezaliman mencuri, wa aslaha, perbaiki diri. Kalau bertobat habis taubat, wa aslaha, perbaiki. Tadinya nggak pernah sholat jadi rajin sholat, tadinya jarang baca Quran, tobat rajin baca Quran, itu wa aslaha. Jangan tobat aja, istighfarnya banyak tapi nggak ditingkatkan ibadahnya. Tadinya punya sifat dengki, iri, perbaiki, jauhi, buang tuh sifat itu. Tuh wa aslaha, baru komplit tuh bertobat, iringi, lanjutkan dengan wa aslaha, memperbaiki diri, jangan sampai kembali ke dalam dosa maksiat itu. Yang jelas Allah Ghafurur Rahim, pintu taubat siapapun selama masih di dunia ini banyak dosa, berlumuran dosa, Allah itu Ghafurur Rahim. Jangan pesimis, pintu taubat Allah buka lebar-lebar. Kadang kitanya giliran sakit nih baru ingat Allah, sehat lupa sama Allah. Waduh, gitu tuh. Giliran Allah kasih rezeki moncer, lupa sodako. Giliran sulit nih, sampai nangis-nangis, ya Allah, saya dalam keadaan kesulitan, ya Allah, buka rezeki kami. Allah buka rezekinya, lupa sodako. Kayak sama korun tuh. Sama yang kemarin cerita tuh kisah, dikasih kebun anggur, korma luar biasa, nggak bersyukur. Artinya apa? Allah hancurin lagi. Habis tuh kebunnya itu, yang tadinya subur, berlimpah, pohon anggurnya gersang. Allah alam bisawab, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, khusus nih keputusan termasuk untuk kita. Apa itu? La yahzunka, tidak seharusnya membuatmu bersedih wahai Muhammad, gitu loh. Allah itu mengendaki kita, kaum muslim mukmin, jangan bersedih apapun masalahnya. Ini Rasul nih ditegur apa, diingat sama Allah, ya ayyuhar rasul la yahzunka, jangan bersedih udah, gitu. Alladzina yusari'un, orang-orang yang bersegera fil kufri, ke dalam kekafiran, dalam keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah buat sedih. Tingkah laku mereka yang suka melawan, menantang, nggak mau taat, sudah nggak usah dipikiri. Kalau begitulah, nggak usah sedih, bikin senang, bahagia. Makanya kita sebagai seorang muslim mukmin, Allah menginginkan kita itu jangan sedih, gitu loh. Orang kalau sedih itu jadinya apa? Kesana-sana lah efeknya, ibadah jadi malas, pikiran sih, terus sakit dah fisiknya. Biasanya kalau fisik sakit, pikiran tuh pengaruh besar itu, Bu. Ingin sehat,
pikirannya dibikin enak, enjoy. Masalahnya berat, udah minta sama Allah, ya Allah saya punya masalah ya Allah, cari solusi ya Allah, bukakan untuk kami. Begitu kita punya Allah kok. Jangan sedih gitu. La yahzunka alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina, di antara orang-orang yang qalu amanna bi afwahihim. Kepada siapa kita nggak usah sedih, ya Rasul. Qalu amanna bi afwahihim, orang munafik nih. Mereka mengatakan dengan mulut mereka kami beriman, padahal kau wahai Muhammad. Walam tu'min qulubuhum, sedangkan hati mereka tidak beriman. Munafik tuh, mulutnya A, hatinya B. Beda dengan lisannya, dengan mulutnya. Hati-hati, siapapun mereka, antara lisan sama hati beda. Hati-hati, itu karakter munafik. Amanna bi afwahihim, kami beriman padamu wahai Muhammad. Hatinya mah saya nggak beriman, nggak percaya dengan omongan Muhammad gitu. Itu munafik gitu. Kata Allah, jangan sedih orang-orang begitu, wahai Muhammad Rasul. Wa minal ladzina hadu, dan di antara orang-orang yang memeluk Yahudi, sama'una lil kazibi. Kenapa Yahudi itu sama'una lil kazibi, sangat suka mendengar kepada kebohongan. Itu lihat kutipan 276 kiri bawah. Jadi di situ orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohong. Gitu. Lebih taat pada pendeta mereka yang suka bohong. Itu maksudnya. Atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Bohong, hobi ngibul, suka bohong. Awas tadi, orang kalau suka bohong itu kalau sudah masuk jadi karakter itu sulit jadi orang jujur. Kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Ini karakter Yahudi begitu tuh, suka bohong, demen bohong gitu, ngibul lah bahasa kita. Sama'una liqaumin akharin, sangat suka mendengar berita bohong tentang Muhammad liqaumin akharin, kepada kaum yang lainnya. Lam ya'tuka, mereka belum pernah datang kepadamu. Kutipan 277 maksudnya apa? Lam ya'tuka, mereka belum pernah datang kepadamu Muhammad. Mereka itu Yahudi nih ya, sangat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong. Yang pemimpin-pemimpin ini belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sok tahu gitu. Itu Yahudi begitu. Pemimpinnya begitu kata Allah. Belum pernah pemimpin-pemimpin mereka yang bohong itu belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sangat benci kepada beliau, atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan secara tidak jujur. Jadi Rasulullah nyampein A, disampaikan kepada temannya yang lain itu B.
terbalik, dirubah, merubah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karakter Yahudi begitu tuh, tukang ngibul, tukang bohong. Demen banget kalau mau bohongin orang, Bu. Allah alam bisawab. Yukharrifunal kalimah, mereka mengubah apa al-kalimah, kalimat-kalimat Taurat min ba'di mawadhi'ihi, setelah ditetapkan tempat-tempatnya. Dirubah lah, namanya kreatif ya. Contoh Injil aja nggak usah jauh-jauh itu, nggak ada itu konsep Trinitas, diubahlah bahwa Al-Masih adalah Ibnullah Subhanallah. Contoh itu merubah, menyimpangkan dari arti yang dahulu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Yaqulu, mereka mengatakan, in utitum haza fakhuzu, jika kalian diberi yang sudah diubah ini, ambil. Gitu loh. Begitu tuh ngomongnya tuh. Nih, ambil yang sudah diubah nih. Wa illam tu'tauhu, dan jika kalian tidak diberi itu, fahzaru, maka berhati-hatilah kalian. Kalau yang sudah diubah nih begini, ambil. Gitu. Ngomong sama temennya tuh. Kalau dari Muhammad nih yang nggak dirubah tuh, jangan, awas, hati-hati, bisa menyesatkan tuh, begitu tuh. Menjelek-jelekkan orang tuh karakter Yahudi. Yang salah suruh diikuti, yang benar suruh ditinggalin. Senang hal yang bengkok itu, senang tuh Yahudi. Wallahu alam bisawab. Wa may yuridillah, Allah menyatakan, barang siapa yang Allah menghendaki fitnatahu, dibiarkan kesesatannya, walam tamlika lahu minallahi syai', tidak ada yang bisa menolong mereka, memberikan hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, ya, subhanallah, nggak ada yang bisa membuka hidayah orang tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Kita bisa ngaji di sini, Allah gerakkan ke sini. Kita bisa baca Quran, Allah yang gerakkan tuh. Kita bisa berzikir, Allah yang gerakkan hati kita suruh berzikir. Bersyukur, habis zikir, alhamdulillah ya Allah, Engkau gerakkan hatiku untuk bisa berzikir ya Allah. Kita bisa sholat duha, Allah gerakkan tuh, Allah yang menggerakkan. Banyak orang itu ingin istiqomah sholat duha tapi nggak bisa. Kenapa? Allah belum menggerakkan. Minta sama Allah, ya Allah, bantu kami ya Allah, gerakkan tubuh kami ya Allah untuk bisa ibadah, sholat sunnah. Minta, minta doa, jangan minta keinginan saja. Doa gak pernah, ingin rajin baca Quran tapi gak pernah doa minta sama Allah, ya Allah bantu ya Allah agar bisa senang istiqomah baca Quran, keinginan saja. Allah alam bisawab. Ulaika alladzi lam yuridillah, Allah menyatakan mereka itu orang-orang yang Allah tidak ingin ayyutahhira qulubahum, untuk dia Allah mensucikan hati mereka. Kalau Allah sudah nggak mau, ya, mensucikan hati kita, tidak ada yang bisa.
Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Sandarin kepada Allah. Apapun yang kita minta, Allah jadikan sandarannya. Lahum fid dunya, bagi mereka kata Allah, fid dunya, di dunia, hizyun, kehinaan, walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, siksa yang amat besar. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya, anak keturunan kita Allah selalu bimbing terus pada jalannya. Terakhir, sama'una lil kazibi, mereka amat suka mendengarkan lil kazibi, berita bohong. Akaluna lisuhti, mereka itu sudah senang berita bohong tuh. Hoak tuh paling senang, paling hobi itu. Demen banget kalau hoak-hoak gitu. Itu Yahudi itu. Akaluna lisuhti, mereka amat suka memakan lisuhti, harta haram, suap, riba, itu senang itu. Subhanallah min zalik. Fa in ja'uka, maka jika mereka mendatangimu wahai Muhammad, fahkum bainahum, engkau putuskanlah di antara mereka, au a'rid anhum, atau berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka kalau nggak mau memutuskan. Ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, Allah suruh berpaling, sudah, jangan dekat-dekat orang itu. Sukanya berdoa, bohong, plus doyan makan suap, riba. Subhanallah min zalik. Wa in tu'rid anhum, jika engkau berpaling dari mereka, falayadurruka syai'a, maka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Kekafiran mereka, kedengkian mereka, iri mereka tidak berpengaruh pada engkau wahai Muhammad. Wa idza hakamta fahkum bainahum bil qist. Namun Allah berpesan, jika misalkan memutuskan hukum, fahkum bainahum, putuskanlah di antara mereka bil qisti, dengan adil. Jangan karena benci sama orang itu ya jadi hakim nih, berbuat enggak adil. Allah enggak suka. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, dan jika engkau memutuskan hukum, fahkum bainahum bil qisti, putuskanlah di antara mereka dengan adil. Karena benci sama orang, gak suka sama orang itu, kebetulan dia jadi hakim itu, dibikinlah biar dia berat hukumannya. Subhanallah min zalik. Adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia Allah al-muqsitin, Allah senang itu, suka merasa apa? Al-muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.